Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel untuk anime Shinkai no Mi atau lanjutan season 2 versi web novel anime ini. Tapi sebelum kita ke video sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam upload video. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Nah, oke, di sini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya dari awal di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Oke, judulnya adalah Turnamen di Sekolah. Leon, meskipun tidak berpartisipasi dalam turnamen, terus menonton teman-teman sekelasnya melakukan yang terbaik. Jadi di part terakhir kita sudah melihat masa lalu Leon yang ternyata dia dulunya adalah korban balas dendam dari kakaknya, yang dimana dia itu cemburu karena Leon bisa menggunakan atau memiliki 5 atribut sihir sekaligus. Dan akibatnya sekarang dia itu trauma dalam menggunakan sihir, sehingga dia tidak mau untuk pertempuran di sekolah ya. Dan kemudian hari yang ditentukan untuk turnamen di sekolah tiba. Turnamen diadakan di stadion sekolah. Seiji berharap bahwa ia akan dapat melihat sekilas Raja Kekaisaran Kaiser yang telah memanggil Kanasuki Senpai dan rekannya. Namun sepertinya dia tidak datang untuk turnamen kali ini. Jadi Raja Kerajaan Kaiser nggak datang melihat turnamen ini. Sementara itu, ketika para siswa yang berpartisipasi berkumpul di tengah stadion, Banasan yang belum pernah kulihat naik ke podium. Wanita dan pria. Hari ini dengan berkat cuaca yang baik, ia yakin bisa melaksanakan turnamen di sekolah dalam suasana yang menyenangkan. Semuanya lakukan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Sorak-sore menyentak keluar dari kursi penonton saat mendengar pidato Banasan. Sepertinya diharapkan, acara ini mengadakan banyak antisipasi dan daya tarik bagi semua orang. Kalau begitu, mari kita biarkan pembukaannya. Izinkan aku mengumumkan pertarungan antar kelas yang ditunggu semua orang. Ini dia. Saat Banasan mengangkat tangannya, sebuah proyeksi muncul di udara. Itu harusnya teknologi yang sama yang digunakan di Olimpiade Royal Capital di Telbert. Jadi teknologinya itu yang proyeksi yang dimana kita lihat yang balap kuda ya di Telbert. Mengesampingkan itu tentang lawan kita untuk turnamen, saya tidak bisa mengatakan apakah keberuntungan kita baik atau buruk. Yang mengejutkan Seiji, lawan pertama kami adalah kelas S. Waduh, langsung ketemu kelas S guys, mantap. Saat Seiji tertawa pahit, guru kelas S datang dengan senyum menjijikan di wajahnya. Untuk berpikir kita akan saling berhadapan di pertandingan pertama. Saat Seiji secara tak sengaja terkejut, Patrician berbicara kepada Seiji dengan nada cemas. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika sesuatu terjadi pada siswa, Patrician, ini adalah masalah yang Agnes dan yang lainnya telah putuskan. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain mengawasi usaha mereka, balas Seiji. Ya, bahkan jika lawan pertama kita adalah kelas S, pertandingan pembuka adalah dari kelas lain. Mari kita tinggalkan stadion dengan cepat juga. Untuk turnamen di sekolah ini, untuk memungkinkan kelompok-kelompok memanfaatkan arena sepenuhnya. Oke, setelah melihat bagian pertandingan, kami segera pergi. Kemudian kami duduk di bagian khusus peserta, mengkonfirmasi pertandingan siswa lainnya. Dan sekarang disinilah turnamen di sekolah. Moderator adalah Lily dari klub siaran, melaporkan kepada penonton, dan komentator untuk hari ini adalah Mikkel-san. Jadi ada komentatornya juga guys. Meskipun ini adalah pertandingan antara kelas A dan kelas C, secara pribadi Seiji fokus pada peserta Geonis dari kelas A. Mengapa begitu? Partisipan Geonis telah dipilih sebagai delegasi untuk kelas S. Ia adalah adik dari partisipan Robert dan juga pangeran kedua kerajaan Wimberg. Tetapi secara ajaib ia hanya selangkah di belakang kakak laki-lakinya. Dan saat ia berada di kelas S, kemampuan bertempurannya secara keseluruhan itu setara dengan kelas S.
Jadi si Geonis ini itu salah satu pangeran dari kerajaan Winberg dan kemampuan bertarungnya tentu setara dengan kelas S. Waduh. Begitu Seiji tidak tahu. Komentator ini buruk karena tidak mengetahui tentang itu. Yang sedang berkata pangeran kedua kerajaan Winberg berarti dia adalah putra dari Ranze ya. Dan kakak laki-lakinya ada di kelas S dan sepertinya dia salah satu delegasi yang akan bertarung melawan kelas kita yaitu kelas F. Orang seperti apakah dia? Baiklah, karena para peserta juga telah terlihat siap, mari kita lanjutkan dengan pertandingan. Peserta Bob dari kelas C versus peserta Terry dari kelas A. Pertandingan pertama mulai. Tak lama setelah pertandingan tim putra antara kelas A dan kelas C, pertandingan untuk tim putri juga diadakan. Meski begitu, peserta Geonis yang menjadi perhatian khusus Lily dan kata lain putra Ransesan sangat kuat. Sebaliknya, dia luar biasa. Bagaimanapun, pertandingan berakhir hanya dalam beberapa detik. Kemampuan siswa lain hampir sama, tapi Geonis adalah satu-satunya yang berdiri atau yang paling tinggi daripada siswa yang lainnya. Dan ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan pertempuran secara keseluruhan yang setara dari kelas S. Lawannya tidak bisa melepaskan sihir apapun, bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya. Jaraknya ditutupi dalam sekejap dan kemudian tersingkir dalam satu pukulan. Mengesampingkan itu, setelah pertandingan antara kelas A dan kelas C, akhirnya giliran kami tiba. Nah, jadi tadi kelas A yang menang ya. Jadi nggak di sini pertempuran detailnya itu nggak dilihatkan guys. Mungkin hanya dari kelas F aja. Setelah melihat kelas A istirahat, Seiji menoleh ke Hannes dan seluruh kelas. Kalau begitu, lawan kita akan menjadi kelas S. Tidak akan ada masalah, betul. Kami hanya perlu melakukan seperti biasanya, ucap Agnos. Sensei, percayalah padaku. Kelas F pasti kalah, mereka itu lemah. Ucapan hinaan dari macam kelas dan penonton terus terlontarkan. Beatrice dan Seiji dan termasuk Leon dan Saria tidak secara langsung terpapar pada mereka ketika kami menonton pertandingan dari bangku di ujung stadion. Tapi Seiji masih merasakan perasaan yang tak terlukiskan dari situasi ini. Beatrice juga memiliki ekspresi yang sangat sedih dan menyakitkan di wajahnya mendengar badai ucapan penghinaan dari para penonton dan yang lain. Di akademi ini, kelas S adalah kelompok nilai yang luar biasa dan kelas F adalah sekelompok orang yang mengalami kesulitan dalam nilai. Kesulitan di kelas, maksudmu mereka bodoh? Tidak, itu tidak. Mereka tidak bisa menggunakan sihir, kau tahu? Itu sebabnya pasangan ekstrim dari kelas S yang menggunakan sihir dan kelas F yang tidak bisa. Jadi ini adalah pertempuran yang sangat sulit. Nah, jadi kelas S itu rata-rata bisa menggunakan sihir, sedangkan kelas F itu enggak ya. Itu tanggapan dari para penonton. Begitu, jadi seperti perbedaan antara elit dan kelas rendah. Lalu mari kita mulai pertandingan antara peserta Toramaki dari kelas S versus peserta dari kelas F, Beat. Menanggapi suara Lily, Fauner membuat lompatan besar ke belakang dan kemudian langsung melancarkan sihirnya. Aku akan membuatmu menyesal telah meniduriku. Tombak api. Fauner, sihir yang digunakan adalah tipe yang membentuk api menjadi tembok yang terbang menuju sasarannya. Kemudian Beat meninju tombak api itu ke bawah. Fauner bingung dengan pemandangan yang ada di depannya. Beat bisa menangkis serangan tombak api tersebut. Beat yakin memainkannya dengan ceroboh. Tentu saja dalam turnamen di sekolah ini ada banyak orang yang dikerahkan yang bisa menggunakan sihir pemulihan yang lebih besar. Nah, jadi ada tim medisnya guys. Oleh karena itu, serangan apapun kecuali yang membunuh instan itu diizinkan. Meski begitu, orang biasanya takut cedera dan tidak akan melakukannya seperti yang dilakukan Beat. Hanya saja Beat terlihat tidak terluka. Beat memecahkan buku-buku jarinya. Ayo maju dan lakukan percobaan sihir. Sejumlah sihir tingkat menengah dan sihir tingkat pemula seperti bola api dan tombak api terus dilancarkan. Tapi dalam badai sihir itu, Beat terus bergerak ke arah Fauner dengan berani sambil menangkis serangan sihirnya. Kemudian untuk mengalihkan perhatian Fauner, Beat melakukan langkah ke samping di tempat itu. Setelah kesadaran lawannya tergoyang,
kiri dan ke kanan. Dia langsung mengelilinginya lalu mendaratkan pukulan telak ke kepalanya. Fauner terhuyung-huyung di tempat itu dan segera jatuh ke tanah menghadap bawah. Saat Pete melihat tontonan seperti itu, dia mengeluarkan buku sketsanya seperti biasa. Apakah kau puas dengan eksperimennya? Itu adalah ucapan hinaan yang telak. Waduh, jadi si Fauner ini langsung KO setelah Pete serius melakukan serangan, guys. Yang dimana dia itu menggoyahkan konsentrasinya dengan gerakan ke samping kanan kiri, kemudian dia memutarinya dan melancarkan pukulan yang kuat ke kepalanya. Peserta Fauner jatuh, karenanya Pete peserta dari kelas F sebagai pemenangnya. Bahkan setelah Lilisan berkata begitu, tempat itu masih sunyi. Penonton masih dalam keadaan terkejut dan bingung. Banasan menjeringnya lebar, tetapi orang-orang selain dia memiliki pandangan tidak percaya pada mereka. Waduh, jadi pada terkejut, guys, kalau si Pete ini bisa mengalahkan orang dari kelas S. Ia hanya mengandalkan tekanan angin ketika ia mengayunkan lengannya untuk menekan api. Waduh, jadi dia tidak bisa menggunakan sihir untuk mengalahkan lawannya. Jadi ia tidak menggunakan sihir, guys, buat ngalahin musuhnya, anjir. Seiichi Oni-chan, mereka benar-benar tidak kompeten. Saya tidak ingin tahu lagi. Melihat cara bertarung yang tidak biasa sebelumnya, Seiichi meninggalkan pikirannya. Seiichi pun ya ikut bingung ya. Jadi seperti itu ya, guys. Untuk ronde pertama seperti itu dulu, dan untuk turnamennya nanti turnamen match berikutnya di video selanjutnya. Oke, mau subscribe untuk video kali ini, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.